Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebagai pertemuan perdana, alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan, saya perkenalkan dulu. Nama saya Imron Fauzi, kemudian NIP di situ. Ini tanggal lahir saya, kemudian saya diangkat pada 2015 pada bulan 3. Kemudian tanggal lahir Jember 22 Mei 1987. Ini alamat saya, kemudian email yang sudah tercantum di situ, kemudian ini link channel YouTube. Mahasiswa sekalian, saya harapkan semuanya mensubscribe channel ini karena semua materi perkuliahan mulai awal sampai akhir nanti akan saya upload pada channel ini. Kemudian riwayat pendidikan saya mulai MI, yaitu di MI Miftahul Huda Mlogorejo di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Lulus pada tahun 1999. Saya melanjutkan di jenjang MTS, yaitu di MTS Darul Huda Mbagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yang lulus pada tahun 2002. Kemudian saya melanjutkan ke MAN Jember 3 yang lulus pada tahun 2005. Kemudian lanjut ke S1 Prodi PAI tahun 2005. Nah, di sini mungkin ada yang tidak tertulis di sini. Pada awalnya saya tidak mendaftar ke PAI tapi ke PGMI, waktu itu Diploma 2. Tapi sebelum lulus saya transfer ke S1 PAI. Pada tahun 2005 mulai masuk kuliah. Kemudian lulus tepat waktu pada tahun 2009. Tepatnya di semester 8 awal. Kemudian saya langsung lanjut pada jenjang S2, yaitu di Prodi MPI. Karena waktu itu memang tidak ada Prodi S2 PAI, sehingga saya memilih Prodi MPI, tapi masih dalam satu rumpun pendidikan Islam. Pada tahun 2009 lulus pada tahun 2011, dan ini juga saya lulus di semester 4 awal. Kemudian jenjang pendidikan selanjutnya yaitu program doktor di MPI, program studi MPI di IAIN Jember. Saya masuk 2015 hingga lulus 2020. Nah, dari riwayat pendidikan ini mungkin ada beberapa yang bisa dibuat pelajaran yang mungkin adik-adik mahasiswa juga mengalami hal yang sama. Di antaranya misalnya ketika lulus dari MA, ya, kemudian di situ biasanya adik sekalian termasuk saya juga bercita-cita atau berkeinginan pada prodi yang diharapkan sejak masa sekolah di Aliyah atau di SMA. Waktu itu saya mendaftar di Prodi Akuntansi Perbankan di Fakultas Ekonomi, karena memang sejak awal sekolah di Aliyah ini saya tekankan, saya unggulkan pada materi-materi atau mata pelajaran di bidang ekonomi. Nah, sehingga saya dapat beasiswa tanpa tes karena nilai tertinggi waktu itu di bidang ekonominya, sehingga saya masuk tanpa tes di Universitas Negeri Jember. Tapi di tengah jalan, karena saya masuk tanpa izin orang tua, sehingga dilarang, disuruh pindah ke D2 PGMI di Senayan Jember. Yang perlu menjadi pelajaran, apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh adik-adik mahasiswa, baik itu sesuai rencana masuk prodi yang sekarang ini kalian tekuni. Saya yakin dulu ada yang dipaksa oleh orang tua,
atau daftar ke sana-sana tidak masuk sehingga daftar ke prodi yang saat ini, atau sudah daftar masuk di kampus yang lain mungkin tidak diberikan izin oleh orang tua sehingga masuk ke prodi saat ini. Nah, yang perlu saya sampaikan, yang ada prodi yang sekarang kalian tekuni ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu mengingat-ingat apa yang sudah lalu. Pasti di depan itu pasti ada hikmah yang menanti, dan itu yang terbaik buat kalian dan buat kita semua. Untuk pengalaman sebagai pengajar atau pendidik, diawali sejak masuk kuliah awal 2005, saya sambil mengajar juga di MI Miftahul Huda Mojokerto. Jadi pagi ngajar sampai siang, pulang ngajar, kuliah sampai sore. Begitu seterusnya sampai lulus. Kemudian pada 2009 saya juga ngajar di SMK Ulul Albab Mojokerto. Ini setelah saya lulus S1. Kemudian juga membantu sebagai pengelola di yayasan. Kemudian saya ngajar juga sebagai guru SD waktu itu tahun 2010 hingga 2014. Kemudian setelah lulus S2, saya ngajar sebagai dosen DLB atau dosen luar biasa. Ini kalau guru ya guru sukuan, bukan dosen tetap, datang ketika ada jam ngajar saja, setelah itu pulang di UIJ. Kemudian juga bersamaan dengan itu saya ngajar di IKI PGRI Jember, khususnya di prodi waktu itu PAUD sampai 2014. Kemudian di Universitas Terbuka Jember sebagai dosen tetap pada tahun 2012 hingga sekarang. Karena di UT ini jam kuliahnya atau jadwal kuliahnya hari Sabtu Minggu sehingga tidak mengganggu jam dinas saya. Kemudian pada tahun 2014 saya ikut tes CPNS secara umum di IAIN Jember dan diangkat sebagai dosen PNS di IAIN Jember 2014 hingga sekarang. Mungkin dari pengalaman sebagai pendidik ini yang bisa diambil hikmah atau dibuat pelajaran jadi mahasiswa, yang perlu ditekankan dulu awal ngajar menjadi guru, tidak ada bayangan saya sejak sekolah dulu menjadi guru, karena memang tidak suka sama sekali. Andaikan ada orang yang tanya profesi apa yang paling Anda benci, saya waktu itu jawab guru. Tapi sekarang sebaliknya, ketika banyak orang tanya profesi apa yang paling Anda cintai, saya menjawab dengan hal yang sama, yaitu profesi guru. Sehingga pada kesempatan kali ini saya di IAIN Jember menjadi dosen Fak mata kuliah etika profesi keguruan. Padahal mata kuliah itu dulu paling saya benci atau saya tidak sukai. Jadi apapun yang terjadi, profesi apapun yang kalian tekuni nanti, laksanakan karena itu amanah, dengan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin yang perlu diambil hikmah juga dari pencapaian sampai menjadi dosen PNS di IAIN Jember ini, jangan dibayangkan instan. Saya ikut tes CPNS itu berkali-kali, bahkan kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 kali itu gagal. Ikut mulai tahun 2006 menjadi Satpol PP gagal, menjadi guru SD gagal, menjadi TU gagal, dan seterusnya. Tapi ingat, kegagalan itu bukan sebuah kesalahan, tapi pengalaman yang membelajarkan kita akan sebuah keberhasilan nanti. Kemudian hobi saya memang menulis mulai sejak kuliah dulu, sehingga ada beberapa karya buku yang bisa diakses secara terbuka, yang diantaranya buku Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Ini saya terbitkan pada tahun 2011. Ini
saya lulus S2, buku ini terbit di Arus Media Jogja. Kemudian tahun berikutnya saya menerbitkan buku yang berjudul The Power of Story. Ini kumpulan kisah inspiratif, 100 kisah inspiratif penghidup hati. Ini nanti akan saya share secara terbuka, bisa di-download oleh mahasiswa semua. Kemudian pada tahun berikutnya 2013 saya menerbitkan buku lagi, Kurikulum dan Bahan Ajar PAUD. Ini ketika saya mengajar di IKIP di prodi PAUD, mata kuliah Kurikulum dan Bahan Ajar. Kemudian tahun berikutnya 2014 saya juga menerbitkan buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian pada 2018 ketika saya mengajar etika profesi keguruan di Jember, saya menerbitkan buku Etika Profesi Keguruan. Dan ini yang akan menjadi bahan ajar pokok kuliah etika profesi keguruan yang saya ajar. Dan ini diterbitkan kerjasama YN Jember Press dengan Pustaka Pelajar Jogja. Kemudian yang baru ini pada tahun 2020 saya menerbitkan buku melalui kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemenag, yaitu program 5.000 buku Kemenag. Nah, alhamdulillah saya ikut seleksi itu, kemudian lolos. Dari yang Jember itu ada 5 orang yang lolos, yang ikut banyak sekali. Nah, ini diterbitkan tahun 2020, berjudul Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren. Kemudian selain buku, saya juga rutin nulis artikel yang diterbitkan atau dipublikasikan melalui OJS, diantaranya mulai tahun 2015 implementasi manajemen personalia di MTS Al-Qadiri 1 Jember, itu 2015 dan seterusnya. Yang pasti saya rutin menerbitkan jurnal ini setiap semester sekali, maksimal 1 semester sekali. Untuk lebih detailnya tentang karya-karya saya, baik buku, artikel maupun esai-esai, bisa dicek di halaman berikut ini. Mungkin perkenalan cukup sampai di sini. Berlanjut pada kontrak perkuliahan pada video lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.